Hai, kami dari kelompok 8 kelas 7B. Kami beranggotakan 4 orang, dengan koordinatornya adalah Panji nomor absen 9, lalu teman kami yang lain ada Gaby nomor absen 18, Ferry nomor absen 31, dan saya sendiri Karin nomor absen 5. Kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul It's Time to Gender Equality. Tentu saja video ini kami ambil dari tema Integrated Learning 3 dengan tema kesetaraan gender. Kalian sudah mendengarkan perkenalannya ya? Kalau begitu, kita langsung ke pengertian gender, kesetaraan, dan kesetaraan gender ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian gender, kesetaraan, dan kesetaraan gender? Wah, apa itu pengertian gender, kesetaraan, dan kesetaraan gender? Nah, gender sendiri memiliki pengertian perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Lalu, pengertian kesetaraan adalah menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Jadi, kesetaraan gender adalah merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ciri-ciri kesetaraan gender yaitu mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan, mendapatkan ruang untuk berpolitik, memiliki hak kepemilikan yang sama, dan berakhirnya diskriminasi terhadap wanita. Kelompok kami menemukan beberapa permasalahan yang terkait ketidaksetaraan gender di masyarakat, antara lain: perempuan dilarang untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion, stigma yang negatif yang melekat, perlakuan tindak kekerasan kepada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki atau bahkan oleh sesama perempuan, pemaksaan menggunakan atribut simbol keagamaan dalam dunia pendidikan untuk anak perempuan. Dari permasalahan yang kami temukan, kami mencoba untuk melihat penyebab masalah tersebut terjadi dan akibat yang dirasakan. Akibat yang dirasakan bukan hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi semua pihak yang terkait. Pembangunan Indonesia juga terhambat atau bahkan dunia. Indonesia adalah negara yang beragam dengan keragaman suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi, seperti yang terjadi di sebuah sekolah di Indonesia. Pemaksaan menggunakan atribut keagamaan tertentu untuk siswi perempuan dalam sebuah sekolah tentunya tidak bisa dibenarkan, karena ini merusak keberagaman itu sendiri dan tidak menghargai perempuan yang bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat pelanggaran kebebasan hak beragama bagi siswi. Siswi juga enggan datang ke sekolah karena adanya tindakan diskriminasi dari guru, dan kebinekaan yang seharusnya terjadi di sekolah menjadi tidak terwujud. Nah, kelompok kami juga melihat dari permasalahan ketidaksetaraan gender di masyarakat dengan mapel IPS. Kami belajar tentang interaksi sosial yang ternyata hal ini juga mempengaruhi permasalahan yang timbul dalam kesetaraan gender. Interaksi sosial sendiri memiliki arti hubungan sosial yang dinamis antara satu individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok masyarakat, atau antara kelompok satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.
Nah, di dalam masyarakat pada zaman sekarang banyaknya proses komunikasi yang tidak komunikatif yang dapat menimbulkan miscommunication atau kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan perselisihan pendapat atau perpecahan. Itu adalah salah satu contoh yang menyebabkan interaksi sosial dalam kesetaraan gender tidak terpecahkan. Salah satu interaksi sosial yang keliru di masyarakat adalah pelabelan negatif pada perempuan. Contohnya, perempuan sering dilecehkan baik verbal. Verbal biasanya lewat kata-kata seperti body shaming ataupun fisik. Biasanya lewat sentuhan yang tidak benar. Perempuan dianggap makhluk yang lemah. Contohnya, wanita hanya perlu membaca dan menulis saja dan tidak perlu sekolah tinggi dan akan segera dinikahkan oleh orang tuanya. Kita juga dapat melihat dari mata pelajaran agama. Dalam pelajaran agama, kita juga diajarkan tentang kesetaraan gender. Tetapi mengapa ketidaksetaraan gender masih terus terjadi? Hal ini karena banyak laki-laki maupun perempuan yang kesal karena terlahir tidak sesuai dengan gender yang mereka inginkan. Bila itu terjadi, maka sulit untuknya mensyukuri hidup. Tapi karena hal tersebutlah yang membuat banyak orang menjadi memandang rendah gender lain tanpa melihat sifat dan lainnya, dan membuat perempuan yang ada menjadi rendah di mata laki-laki. Padahal Tuhan sudah menciptakan manusia dengan dua gender agar saling melengkapi, bukannya malah makin membenci satu sama lain. Perbedaan yang ada pada laki-laki ataupun perempuan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tumbuh secara bersama-sama. Tapi yang terjadi tidak demikian. Masih banyak kesenjangan antara laki-laki ataupun perempuan. Kelompok kami juga menemukan permasalahan gender di dunia olahraga. Dan tentunya ini berkaitan dengan pelajaran penjas. Iran, di negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden Hasan Rouhani tersebut, wanita dilarang untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion. Tapi, baru-baru ini kebijakan tersebut telah dirubah. Hal tersebut setelah organisasi sepak bola dunia FIFA mengancam bakal mencoret tim nasional Iran jika tidak mengubah kebijakan kontroversinya yang hanya memperbolehkan kaum laki-laki untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion. Akibatnya, sebanyak 35 wanita ditahan saat hendak menyaksikan pertandingan sepak bola pria. Meski demikian, kejadian tersebut tidak menyurutkan keinginan supporter wanita lainnya. Salah satunya adalah Sahar Kodayari, wanita yang akrab dijuluki Blue Girl itu kerap menyamar sebagai penonton pria demi menyaksikan tim kesayangannya Istiqlal bertempur di lapangan. Sayang, beberapa waktu lalu penyamarannya sebagai laki-laki terbongkar. Polisi menangkapnya dan melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Hakim lalu menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Kodayari pun protes dengan membakar diri dan tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Dengan melihat permasalahan yang kami temukan, beserta dengan akibat yang timbul dari permasalahan tersebut, kami melihat bahwa kesetaraan gender belum tercapai dalam semua bidang kehidupan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kekerasan terhadap wanita di Indonesia, masih adanya kesenjangan gender di dunia pekerjaan, pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan, seperti pernikahan dini, dan pandangan bahwa seorang istri harus mengurus tugas rumah tangga dan mengasuh anak tanpa boleh bekerja. Dan solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama sebagai generasi muda, yaitu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, dan menjamin partisipasi penuh dan efektif
dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dan kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Wah, tidak terasa kita sudah berada di pengunjung acara. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kami. Kami pamit undur diri dulu ya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Kami pamit undur diri. Salam Salam sehat. Seriam.